Shalom kekasih Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya berdoa agar supaya kekasih Tuhan selalu diberkati Tuhan dengan berkat kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah di dalam kehidupan kekasih Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari satu tema firman Tuhan, yaitu dasar dan tujuan memberi yang salah. Nah, sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau belajar firman Tuhan. Roh Kudus berikan bagi kami roh hikmat akal budi, supaya kami dapat mengerti firman Tuhan yang kami pelajari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dasar dan tujuan memberi yang salah. Kita buka di dalam Matius 6 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Nah, kekasih Tuhan, kalau kita mendengar kata memberi, maka kita akan berkesimpulan bahwa itu baik. Apalagi ditambahkan dengan kata sedekah, menjadi memberi sedekah, itu sangat baik. Tetapi perlu kita ketahui juga bahwa semua pemberian kita tidak berarti apa-apa di mata Tuhan kalau dasar dan tujuan pemberian kita itu tidak benar. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, kekasih Tuhan, ketidakbenaran ini sudah dilakukan lama oleh para ahli Taurat dan orang-orang Yahudi pada saat itu. Nah, di dalam agama Yahudi ada 3 tugas pokok atau 3 rukun agama Yahudi yang sangat penting, yang menjadi dasar dari hidup yang baik, yaitu memberi sedekah, berdoa, dan berpuasa. Nah, 3 rukun agama Yahudi ini sangat penting bagi mereka. Nah, kekasih Tuhan, Yesus sama sekali tidak mempermasalahkan ketiga rukun agama Yahudi tersebut. Yang dipermasalahkan Yesus, yang meresahkan Yesus adalah ketiga rukun agama yang sangat mulia itu sering dilakukan dengan dasar dan tujuan atau motivasi yang keliru. Nah, ini yang dipermasalahkan, yang meresahkan Yesus pada saat itu. Nah, kekasih Tuhan, begitu gampangnya para ahli Taurat dan orang-orang Yahudi memberi sedekah dengan motivasi yang keliru, motivasi yang salah. Mereka dengan mudahnya melakukan hal seperti itu. Mereka tidak merasa bersalah ketika mereka memberi sedekah dengan motivasi dan dasar tujuan yang salah. Nah, kekasih Tuhan, apa yang salah dari hal memberi? Nah, ini yang perlu kita lihat bersama-sama. Nah, ahli Taurat, mereka memberi sedekah dengan maksud menonjolkan dan mempermuliakan diri mereka sendiri. Nah, motivasi yang salah ini membuat rukun agama Yahudi itu kehilangan nilai yang sangat penting. Nah, kekasih Tuhan, ketiga rukun agama Yahudi itu sangat penting dan mempunyai nilai yang tinggi. Nah, tetapi kekasih Tuhan, para ahli Taurat dan orang Yahudi membuat sehingga nilai yang sangat penting dari ketiga rukun agama Yahudi itu hilang begitu saja. Kenapa? Karena mereka melakukan itu dengan dasar tujuan motivasi yang salah pada saat itu. Nah, kekasih Tuhan, itu yang dipermasalahkan Yesus pada waktu itu. Nah, kekasih Tuhan, mereka memberi bukan untuk menolong orang yang menerimanya, tetapi untuk memamerkan kemurahan hatinya dan untuk menikmati rasa terima kasih dan pujian dari orang lain. Nah, ini yang menjadi motivasi mereka. Nah, mereka memberi dengan tujuan untuk memperoleh pujian dari orang lain, untuk menaikkan gengsi mereka, dan untuk pamer diri aja. Sekedar memamerkan diri supaya dilihat orang bahwa mereka hebat, mereka itu baik, mereka rohani, dan sebagainya. Nah, itu yang menjadi motivasi para ahli Taurat, orang-orang Yahudi ketika mereka memberi sedekah. Nah, kekasih Tuhan, inilah dasar dan tujuan yang salah ketika kita memberi sedekah kepada orang lain. Nah, mari kita melihat bersama-sama apa kata Yesus kepada orang-orang seperti itu. Di dalam Matius 6 ayat yang pertama, ayat yang tadi kita baca di atas, di bagian terakhir, dikatakan mereka tidak menerima upah dari Tuhan. Bahkan 3 kali Yesus mengatakan, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Di dalam Matius 6 ayat yang kedua, ayat yang kelima, dan ayat yang ke-16. 3 kali Yesus mengatakan, sesungguhnya
mereka sudah mendapatkan upahnya. Nah, kekasih Tuhan, kata Yesus ini bisa diterjemahkan, mereka telah menerima bayarannya secara penuh. Nah, ini kata Yesus. Nah, kata Yunani yang dipakai yaitu apekein, artinya menerima bayaran kontan dan disertai kwitansi seperti yang terjadi di perdagangan pada saat itu. Jadi kekasih Tuhan, orang yang memberi dengan motivasi yang salah, itu artinya mereka sudah menerima upahnya saat itu, yang dibuktikan dengan kwitansi. Nah, itu upah mereka. Nah, kekasih Tuhan, jadi yang hendak dikatakan Yesus sebenarnya adalah, kalau engkau memberi sedekah itu untuk memamerkan kemurahan hatimu, engkau akan mendapat pujian dari orang lain, dan pujian itu sajalah yang akan engkau peroleh. Itulah bayaran kontan yang engkau terima saat itu. Jadi kekasih Tuhan, setiap kita yang memberi dengan motivasi yang keliru, motivasi yang salah, maka ketika kita mendapatkan pujian dari orang biasa mengatakan, waduh Pak, terima kasih, Bapak sangat baik, Bapak luar biasa. Pokoknya pujian dari orang, itulah upah yang kita terima. Itulah upah satu-satunya yang kita terima. Kita tidak mendapatkan upah lagi dari Bapa di surga. Jadi kekasih Tuhan, itulah upah orang yang memberi dengan motivasi yang salah. Puji-pujian dari orang, itulah upah yang kita terima saat itu juga. Tidak ada lagi upah dari Bapa di surga. Jadi kekasih Tuhan, memberi sedekah yang keliru, yaitu mereka yang memberi dengan tujuan untuk memperoleh pujian dari orang lain, untuk menaikkan gengsi, dan untuk pamer diri mereka, untuk supaya orang lain melihat kamu hebat, kamu luar biasa, kamu rohani dan sebagainya. Nah, itu upah yang diterima kita ketika kita memberi sedekah dengan motivasi yang salah, motivasi yang keliru. Inilah dasar dan tujuan memberi yang salah. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kekasih Tuhan, mari kita tetap suka memberi. Tetapi ingat baik-baik kekasih Tuhan, kita harus memberi dengan motivasi, dasar dan tujuan yang benar, agar supaya kita mendapatkan upah yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita yang memberi dengan motivasi yang benar, motivasi yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, saya percaya kita semua ingin mendapatkan upah dari Tuhan dengan apa yang kita lakukan. Mari kita lakukan, kita memberi kepada orang yang membutuhkan dengan motivasi yang benar, dengan tujuan dan dasar yang benar, agar supaya upahnya disediakan Tuhan bagi setiap kita. Demikian pelajaran firman Tuhan hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah belajar firman Tuhan. Biarlah apa yang kami pelajari ini membuat kami suka memberi dengan motivasi yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati kami semua yang saat ini sudah belajar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.